Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 rupiah dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Faktor hinaan dari masyarakat, bully dan lain sebagainya itu mestinya juga jadi faktor pemberat. Artinya ini kan kalau dicerca masyarakat, dihina masyarakat itu kan melukai rasa keadilan masyarakat dan itu mestinya menjadi faktor pemberat, bukan faktor yang meringankan. Ya sih ya dikasih hukuman yang setimpal ya kalau bisa ya itu kan katanya ini ya ada hukum mati ya, apa sih hukum mati ya? Ya kalau bisa sih dilaksanakan biar ada efek jerak buat yang lain, biar nggak ada korupsi lagi. Parah sih kalau menurut saya, soalnya kan di sini masyarakat aja butuh bantuan ya. Ini malah dikorupsi sama menterinya sendiri, istilah kayak gitu. Itu parah banget ya Mbak ya, dan itu harus dihukum. Kalau bisa sih kalau ada ya hukum mati ya hukum mati, tapi sesuai dengan undang-undang aja sih di Indonesia seperti apa gitu. Kaget banget, shock. Apalagi kan lagi kondisi pandemi kayak gini, ekonomi lagi susah, malah menterinya korupsi, itu sih yang bikin kita sedih gitu. Bagi ICW melihat dampak korupsi yang sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat, sebenarnya Juliari Peter Batubara sangat layak, tepat dan pantas mendekam seumur hidup di dalam penjara. Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Harus ada pemberatan bagi praktik kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Vonis koruptor bansos diringankan. Inilah wajah penegak hukum saat ini. Memalukan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak masuk akal hinaan masyarakat ringankan vonis koruptor bansos COVID-19. Alisa Wahid. Aneh. Dikutip Galamedia News, vonis hukuman 12 tahun bagi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 sangat tidak masuk akal. Ditambah, keringanan itu diberikan lantaran hakim merasa kasihan karena terdakwa mendapat berbagai hinaan dari masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Kotrunada Munawarah Wahid. Aneh ya, salah satu pertimbangannya adalah karena beliau sudah menderita karena dibully oleh publik. Itu nggak masuk akal, kata Alisa yang dikutip Galamedia dari laman nu.or.id Rabu 25 Agustus 2021. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dari sisi keadaan, publik merasa keberatan kalau hanya divonis 12 tahun. Karena ini pejabat negara melakukan korupsi bansos dalam pandemi COVID-19, sambungnya. Meski begitu, ia meyakini cercaan yang dilontarkan oleh masyarakat, terutama di media sosial kepada terdakwa korupsi bansos COVID-19 itu sebagai ekspresi kemarahan. Sebab,
Di masa krisis ini sudah banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi keluarga sehingga mengharapkan bansos, sementara dana bansosnya sendiri dikorupsi. Itu kemarahan dan menurut saya wajar terjadi karena sekarang kondisi sedang krisis. Sudah sangat banyak orang yang terdampak oleh pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, negara wajib memberikan pengganti biaya hidup, tegasnya. Kita membayar pajak itu salah satunya untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti ini. Lah kok yang begitu malah diambil? Itu kan benar-benar melanggar rasa keadilan. Tambah putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu. Menurut Alisa, saat ini Indonesia memiliki dua problem sekaligus, yakni persoalan korupsi itu sendiri dan respons masyarakat yang berlebihan. Pelaku korupsi tentu saja tidak bisa meminta masyarakat untuk bersikap baik kepadanya. Karena korupsi bansos COVID-19, rasa sakit masyarakat bukan sekedar dihina, tetapi karena sudah diperlakukan tidak adil. Kemudian ada pihak yang mengambil keuntungan sangat besar. Jadi kemarahan masyarakat itu hal yang sangat wajar, tutur Alisa. Namun pada saat yang sama, Alisa menyoroti adanya semacam tradisi baru masyarakat yang kerap melakukan penghujatan tanpa batas di media sosial. Ia khawatir masyarakat Indonesia justru berkembang menjadi bangsa yang gemar membuli setiap kali ada persoalan besar. Saya khawatirnya lebih kepada masyarakat, bukan kepada pihak yang korupsi itu. Karena dalam hal ini, pihak yang jadi korban bulian masyarakat memang dia salah. Tetapi yang saya khawatirkan, kalau kita berkembang menjadi bangsa yang tukang bully ini, saya lebih konkret ke sananya. Itu yang paling berat, papar Alisa. Tantangan penegakan hukum di Indonesia, Alisa menuturkan bahwa Indonesia memiliki tantangan sangat besar dalam hal ini penegakan hukum. Salah satunya karena saat ini sedang berada di fase partai politik. Sehingga segala sesuatu termasuk hukum di Indonesia seringkali dipolitisasi. Nah, politisasi itu kan terkait dengan partai politik. Itu yang saat ini sedang menjadi kerangkeng besar sehingga apapun diolah dengan paradigma dan kepentingan politik. Bahkan hukum menjadi tidak imun terhadap kepentingan politik. Itu yang menjadikan kita tidak benar-benar bisa menegakkan hukum pada landasan prinsip keadilan, tetapi lebih kepada kepentingan politik, tegasnya. Dalam konteks pengambilan keputusan di negeri ini menurutnya bahkan kerap diwarnai kepentingan politik. Artinya, kata Alisa, jika masyarakat bersuara sangat keras, hakim bisa saja tidak berani mengambil keputusan yang ringan. Artinya, bukan benar-benar karena konstitusi dan hukumnya yang mengatur demikian, tetapi karena ada tekanan sana-sini atau biasa kita sebut dengan mobokrasi. Dalam hal ini mobnya ada di media sosial tuh, bullying dan macam-macam sebagainya. Mobokrasi ini jadi problem lebih besar daripada sekedar mantan mensos ini yang dibully atau vonis 12 tahun itu, pungkasnya. Alisa Wahid bingung, hukuman Juliari Batubara dikurangi karena sering dihina. Nggak masuk akal. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid, mengungkapkan kebingungannya terhadap vonis hukuman yang diberikan kepada terdakwa kasus korupsi bantuan sosial atau bansos, Juliari Batubara, hanya 12 tahun penjara. Vonis tersebut dinilai putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu tidak masuk akal, terlebih masa hukuman itu diberikan dengan alasan banyak cacian yang datang dari publik terhadap sang terdakwa. Aneh ya, salah satu pertimbangannya adalah karena beliau sudah menderita karena dibully oleh publik. Itu nggak masuk akal, tidak ada hubungannya sama sekali. Dari sisi keadilan, publik merasa keberatan kalau hanya divonis 12 tahun. Karena ini pejabat negara melakukan korupsi bansos dalam pandemi COVID-19. Tutur Alisa Wahid pada Selasa 24 Agustus 2021. Menurut Alisa, hinaan yang datang dari publik kepada mantan Menteri Sosial RI itu dikarenakan sebagai spontanitas untuk mengekspresikan kekesalan mereka terhadap kasus korupsi bansos yang hadir di tengah pandemi COVID-19. Jadi wajar jika publik merasa geram terhadap Juliari yang telah mencuri hak rakyat saat situasi dan kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Itu kemarahan dan menurut saya wajar terjadi. Karena sekarang kondisi sedang krisis. Sudah sangat banyak orang yang terdampak oleh pandemi ini, kata Alisa.
Dalam kondisi seperti negara wajib memberikan pengganti biaya hidup, kita membayar pajak itu salah satunya untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti ini. Lah kok yang begitu malah diambil? Itu kan benar-benar melanggar rasa keadilan, ucapnya menambahkan. Lebih lanjut, Aliza mengatakan bahwa kemarahan yang diperlihatkan publik memang sudah sebagai suatu hal yang wajar. Maka dari itu para pelaku korupsi sudah harus siap mendapat hukuman sosial dari perbuatan yang mereka lakukan. Karena rasa sakit masyarakat bukan sekedar dihina, tetapi karena sudah diperlakukan tidak adil. Kemudian ada pihak yang mengambil keuntungan sangat besar. Jadi kemarahan masyarakat itu hal yang sangat wajar, imbu Aliza. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.